benar. T. Gitu. Owi pamit. Tanya. Udah yang join udah banyak aja. Buset. Mau ngapain abis ini? Dah. Oke, siap ya. Ya. Halo, selamat malam Sobat PB Jarum, apa kabarnya? Lama kita nggak ketemu dan sekarang kita ketemu di sini di IG Live-nya PB Jarum Official. Dan hari ini kita akan membahas tentang pensiunnya seorang Tontowi Ahmad atau yang biasa dipanggil Owi. Dan temanya tuh hari ini Owi pamit mau ngapain habis ini? Mau ngapain Sobat PB Jarum kira-kira ya si Owi. Dan tentu saja Owi sebentar lagi akan bergabung bersama kita. Dan saya ingin mengingatkan bagi para Sobat PB Jarum yang ingin bertanya atau punya pertanyaan, bisa klik di question box yang berada di samping kolom komentar. Nanti dari pertanyaan-pertanyaan itu akan dipilih, dan kalau memang waktunya memungkinkan akan ditanyakan ke Owi atau Tontowi Ahmad. Baik, segera akan kita panggilkan Tontowi Ahmad ya. Owi. Halo Owi. Belum tersambung sepertinya dengan Owi. Oh, belum tersambung dengan Owi. Ya, mau menginfokan lagi, saya juga mau badminton yang sudah mention ke saya dan juga ke PB Jarum, tentunya nggak sabar ya nungguin apa sih komentar-komentar Owi, apa yang diinginkan Owi setelah dia pensiun. Sejumlah prestasi sudah diraih dengan 2014. Kita tentu saja cukup kaget begitu dengan pensiunnya Tontowi Ahmad di tanggal 18 Mei kemarin tepatnya. Owi mengumumkan pensiunnya lewat Instagramnya. Dan tentunya setelah ini kita akan tanya lagi lebih jauh apa yang diinginkan Owi setelah pensiun. Apakah banyak sebenarnya opsinya buat Owi? Dia bisa menjadi pelatih mungkin, bisa melanjutkan bisnisnya, bisa juga masih bermain mungkin gak ya? Nanti kita akan tanyakan ke Tontowi Ahmad. Ya, masih belum bisa tersambung juga dengan Owi. Kita masih menunggu. Owi, buruan! Kita janjian jam 7 loh tadi. Dia udah ditunggu oleh Sobat PB Jarum. Tega amat nih, biarin aku ngomong terus sendiri. Halo Sobat PB Jarum, udah semangat banget nih, udah banyak banget yang masuk atau yang say hi begitu ke kita. Mana dia? Tontowi Ahmad belum juga bergabung, padahal tadi udah telepon-teleponan, udah janjian gitu mau ngobrol sama Tontowi Ahmad yang sekarang sudah mempunyai 2 anak, Denis Arsenio Ahmad dan Arsya Alvarezal Ahmad. Kita nanti juga akan tanya apakah kedua anaknya ini akan bermain badminton, akan meneruskan gitu jejak dari Tontowi Ahmad. Ini sepertinya kita akan coba telepon Owi nih. Kemanakah dia berada? Apakah mungkin dia sholat azan dulu di gawat? Kalau sholat azan dulu saya mesti ngomong sendiri. Lagi ditelepon, lagi ditanya, ayo Wi, segera terhubung dengan Tontowi Ahmad. Tuh kan bener, lagi nungguin sholat azan. Berarti kita harus menunggu sebentar ya. Ya, Sobat PB Jarum, silahkan kalau mau mempunyai atau ada pertanyaan yang pengen banget ditanyakan ke Owi, bisa diketik melalui question box yang berada di samping kolom komentar. Segera, kalau dari sekarang juga gak apa-apa sih, jadi nanti sudah bisa dipilih
untuk apa pertanyaannya ke Owi itu apa gitu ya. Menurut kalian tuh sebenarnya sebaiknya tuh Owi berhenti sekarang apa berhenti nanti gitu ya. Tapi memang si Owi sudah memutuskan untuk pensiun. Jadi memang kita akan lihat setelah ini prestasinya di lapangan luar biasa. Dan tentunya harus enjoy aja ya untuk setelah ini bisa juga berkarya dan berprestasi di luar lapangan tentunya. Sabar ya Sobat PB Jarum, sabar. Oh iya, tadi dia nggak bilang kalau mau sholat azan dulu, ternyata sholat azan ya. Berapa lama tuh kira-kira Mas? Dibilang semenit lagi. Dibilang semenit lagi. Dia bilang semenit lagi. Kayak ini aja, interval kalau rubber game 2 menit. Nah sekarang tinggal semenit lagi. Kita tunggu Tontowi Ahmad bergabung dengan IG live-nya PB Jarum Official. Sekali lagi terima kasih Sobat PB Jarum sudah gabung bareng kita. Ini dia. Nah itu dia Tontowi Ahmad akhirnya sudah ada. Ya, sabar ya. Memang jagoan datangnya belakangan, ya kan? Ini kayak Owi juga. Nah, Halo Wi, Mbak Yoni. aduh, kemana aja sih? Kirain Ada tadi. Mbak di sini aja. Wi, Gimana apa kabar Mbak? kabar, Wi? Baik. Owi gimana? Baik Mbak, baik. Wi, kangen tahu, Alhamdulillah Wi. baik. Lama tidak bertemu. Aduh, bertemu di lapangan hijau ya Mbak. Oh, iya benar. Wi, Ya gimana Mbak? ngapain aja sekarang, Wi? Ngapain aja? Lagi di rumah aja nih Mbak, karena kan lagi pandemi gini kan. Ya sekali-sekali olahraga bulu tangkis itu juga cuma ya iseng-iseng aja cari keringat gitu. Luar biasa Itu pun nggak loh. rame-rame. Rame. Wi, mau Ya nanya gimana? dong. Kaget Ya. banget tanggal 18 Mei. Tiba-tiba pagi-pagi lihat postingannya Owi di Instagram. Saya Hah, pamit. Aduh, sedih banget, Wi. Di paham. situ ditulis Owi bilang bahwa sebenarnya rencana Owi untuk pensiun sudah lama. Sudah lamanya tuh pas kapan sih, Wi? Kalau menurut Owi. Jadi memang sebenarnya udah beberapa Kalau saat untuk sebelumnya kan. ah, Kalau untuk mengajukan ke istri, ke keluarga, ke orang tua, itu sebenarnya pas waktu Cibutet pensiun, saya tuh udah ada kepikiran memang, Mbak. Wah, gimana kalau saya Oh. pensiun aja ya, gitu. Cuma istri kan masih mendukung saya untuk masih bisa main, gitu. Masih Hmm. masih mendukung untuk bisa penasaran lah gimana sih kalau nggak partner sama Cibutet, gimana masih bisa nggak? Masih bisa Hmm. adaptasi nggak dengan partner baru, gitu. Terus Hmm. sampai pada akhirnya kemarin, peaknya kemarin, terus ya apa ya maksudnya ya saya sering berbincang gitu lah maksudnya kayak kemarin-kemarin kan saya sibuk terus tuh 2 minggu Hmm. pertandingan latihan pertandingan nggak ada waktu untuk keluarga gitu. Nah Ya. saya coba berbicara kemarin dengan orang tua dengan istri itu sempet juga sama Cibutet sama Kaicat gimana ya Hmm. kalau saya tuh berhenti waktunya sekarang tuh pas apa enggak gitu dan ya mereka mendukung keputusan saya ini jadi Ya. saya keputusan mundur ini sebenarnya udah cuma surat resmi ke PBSI kan cuma baru kemarin gitu jadi saya bisa ngumumin jadi Iya. sebelumnya kan memang ya hampir sebulan lah sampai sebulan saya kan udah nggak ke Cipayung gitu tapi kan belum ada resmi baru lisan aja gitu kayak ke Hmm. Pak Budi tuh Sekjen PBSI sama Kak Icat kan ya baru omongan chat-chatan biasa aja gitu Ya, belum ya, ada artinya belum resminya baru ada surat kemarin. resmi. Wi, yang Mm-mm. menarik tadi Owi ngomong waktu Cibutet pensiun, aku pengen pensiun. Apa yang menjadi dasar Owi untuk kemudian pikir, udah dah bareng aja sama Cibutet gitu. Iya itu sih alasannya sih yang pasti untuk keluarga yang bawa waktu untuk keluarga gitu. Jadi dari Hmm. saya nikah 2014 akhir 2015 itu kan memang sibuk banget gitu loh sampai Danis kecil itu kan waktu anak saya umur waktu yang pertama itu kan saya memang jarang ketemu gitu loh. Jadi Ya. ya saya mikir kan setelah dapat Olimpik ini kan ya maksudnya apalagi gitu yang mau saya Hmm. capai gitu. Terus udah itu mau sampai kapan kayak gini nggak ada waktu sama keluarga itu Hmm. sih yang jadi Wi, pertimbangan eh, gitu. ta- tapi kan Mm, sebenarnya Owi apa di apa ya dipikirkan untuk bisa meneruskan apa ya tongkat keseniorannya nih setelah Owi sama Butet, Owinya terus mm. main, Butetnya pensiun.
Owi kepikir nggak maksudnya kayaknya sekarang gue nolongin dulu nih junior gue, gimana Wi? Iya, saya sempat kepikir, memang setelah sama si Butet itu kan saya memang berpikirnya seperti itu, Mbak. Seperti Hmm. itu, maksudnya saya coba dengan Winnie kan, yang pasangan baru Hmm. dan dia masih muda, saya Hmm. mencoba gitu. Tapi ternyata hasilnya ya mungkin tidak sesuai gitu, karena kan paling mentok 8 besar semifinal pun Hmm. nggak pernah gitu loh. Ya mungkin Hmm. setelah saya berpikir itu, saya berusaha, udah all out, walaupun saya kalah-kalah terus itu, tapi kan memang latihan saya tuh 100% gitu. Saya tuh Iya, coba iya. nge-push latihan saya terus, persiapannya kayak gimana gitu. Nah, terus sampai Hmm. pada yang kemarin sebenarnya saya nggak mau bahas ini, cuma memang ini saya mau nggak mau gitu ya. Memang saya harus mengungkapkan kalau misalnya memang ya status magang saya itu yang saya bilangin itu salah satu yang uh, berpikiran saya tuh ya inilah waktu yang tepat gitu. Karena kan memang Hmm. niatnya saya tadi kan ya udahlah saya mau ngebantu yang junior ini, tapi ternyata kan memang ada kendala di situ gitu. Iya, iya, Ya udah iya. saya mutusin ya udahlah, maksudnya apalagi kan sekarang yang kemarin kayak Reven Melati juga udah bagus kan, maksudnya ya udah ada, maksudnya saya tinggal pun ya udahlah, udah nggak butuh lagi saya gitu, jadi saya mikirnya kayak Nggak, gitu pasti butuh dong, masa nggak butuh lagi. Wih, terus ya. uh-uh. pertanyaanku, jadi terakhir itu kan Indonesia Master pertandingannya Ya. ya, Wi. Nah, Mm-mm. setelah itu tidak ada pertandingan itu pada saat itulah setelah Indonesia Master lah, mungkin Owi udah Iya. yakin bahwa udah nih aku pensiun gitu ya, Wi ya. Iya, tadinya sebenarnya udah ada ngeplan kan sama si Apri ini kan. Oh, mau kejuaraan ini, mau kejuaraan ini, mau kejuaraan ini gitu. Tapi ternyata Hmm. ya itu ada kendalanya kan, nggak semulus yang kita bayangkan. Maksudnya Ya. ikut Hmm. pendaftarannya juga eh, maksudnya belum tentu ikut apa enggak, segala macam. Ya, Maksudnya ya ya. itu yang jadi pikiran saya untuk ya udahlah, mungkin cukup lah Hmm. gitu. Karena kan saya sama si Apri ini kan belum, Apri fokus untuk di Olimpik. Ya. Ya, Apalagi nih uh. yang kemarin itu sekarang diundur Olimpiknya sampai ke belakang kan. Ya maksudnya saya ya Hmm. udah, maksudnya walaupun saya partner Apri pun ya percuma, dia kan pasti bakal ya mau nggak mau gitu. Pasti bakal ganda putri kan yang dia fokuskan gitu. Iya, benar. Jadi memang Dan kalau misalnya semua saya partner, dan kalau alasan-alasan. saya Kenapa, gimana, Wi? Mbak? Lanjutin, Wi. Kalau saya kenapa, Wi? Tadi. Enggak, maksudnya iya, ya kalaupun saya tadi maksudnya saya partneran dengan Apri pun kan saya bukan menolong ganda campuran, karena kan itu basicnya kan di ganda putri gitu. Iya, iya, iya. Ya itu Iya, sih. jadi Ah, ah. iya, iya benar. Jadi dengan semua faktor yang ada, akhirnya Owi memang Mm-mm. memutuskan pensiun. Pertanyaannya itu kenapa memilih tanggal 18 Mei? Ada sesuatu nggak di tanggal 18 Mei? Atau apa, Wi? Kok kaget? Kok tiba-tiba 18 Mei Owi memutuskan mundur dan melalui Instagram? Kenapa tuh, Wi? Enggak sih, sebenarnya tanggalnya tanggal 18. Pas ulang tahun saya kan tanggal 18 Juli. Ini 18 nih, kalau ke Juli kan kelamaan, ya udah 18 sekarang aja lah. Gitu. Jadi dipercepat 2 bulan. Oke, jadi Iya. tanggal 18 karena sama-sama ulang tahunnya tanggal 18. Oke, Wi. Tapi kenapa pemberitahuannya Owi merasa oke lewat Instagram saya akan ngasih tahu para penggemar saya. Kenapa nggak lewat yang lain, Wi? Ya maksudnya kan saya menghargai para badminton lovers yang sudah mendukung saya gitu. Maksudnya Iya. Mm-mm. selagi saya berjaya mereka mendukung saya, masa saya berhenti, saya diem aja. Saya bilang gitu kan, saya Mm-mm. seenggaknya yang mengasih tahu dan mengucapkan terima kasih juga untuk para badminton lovers yang sudah mendukung saya selama ini, yang sudah Iya. meneriakan nama Owi Butet di Istora itu, yang sampai sekarang masih Istora. terngiang-ngiang Aduh, ya. luar biasa. Mm-mm. Mm-mm. Ya, gitu Wi, Mbak ya. waktu apa kamu posting pensiun apa tagar terima kasih Owi sampai jadi Mm-mm. trending, terus banyak juga sih Mm-mm. penggemar yang merasa, aduh kenapa ya Owi memutuskan pensiun gitu. Maksudnya memang kita semua nggak ada yang nyangka gitu. Pertanyaanku Wi, Mm-mm. ini Ah, bener-bener mm-mm. pensiun nggak Wi? Pensiun tuh kan artinya Awi benar-benar nggak main, tapi apakah ada kemungkinan misalkan dalam jeda waktu nih, aku mau main di liga atau mau main apa Ya, gitu, Wi? Profesional maksudnya, Wi? Gimana, Wi? ya. Kalau untuk berhenti total sih saya enggak, Mbak. Saya masih tetap latihan. Cuma mungkin lebih nggak intens kayak di Cipayung gitu. Tapi kalau misalnya Hmm. saya pensiunnya itu dalam artian tuh
pensiun di turnamen internasional kali ya. Kalau misalnya Mm-mm. ada liga-liga gitu sih saya masih mikir-mikir lah gitu. Kalau misalnya ada tawaran nih, Iya. ada Liga India nih masih main, ya mungkin saya masih mikir-mikir. Iya Apalagi harus lah tawarinnya Wi. saya masih butet kan gitu. Jadi cinta lama bersemi kembali gitu ya Wi ya. Wi, Bukan Mbak, jadi jadi gini, Kak, gimana? jadi mikirnya kenapa saya nggak lepas dari bayang-bayang Cibutet. Orang kan mikir kan, wah, Owi nggak ada Cibutet udah habis lah gitu. Owi nggak ada Cibutet nggak habis. Ya memang Cibutet tuh pemain terbaik lah, pemain menurut saya pemain bagus gitu. Hmm. Tapi bukan cuma itu aja yang jadi pertimbangan buat saya gitu. Kenapa saya bisa mau main sama Cibutet? Karena saya sama Cibutet itu memang sudah menemukan permainan, Mbak. Walaupun Oh bukan gitu. Cibutet pun misalnya pasangan yang lain gitu ya. Hmm. Walaupun pasangan lain tapi saya udah lama gitu, udah saling tahu gitu. Mungkin saya juga akan lebih pemain kita udah sama-sama tahu gitu. Jadi kita nggak perlu ya ibarat Oke. katanya itu kita nggak perlu buang-buang energi. Kita udah tahu gitu loh cara mengakali musuh tuh kayak gimana karena kita udah saling sama tahu gitu. Contoh misalnya Cara kayak waktu mainnya di Hong gimana? Kong 2016. Cibutet itu kan Hmm. lagi ini Mbak, lagi apa pincang gitu kakinya Sakit. lagi cedera, nggak bisa Itu main sama gila sekali. banget tau nggak sih Wi? Nah, Kakinya nah, pincang, bisa nah juara itu tuh kan top banget. itu bisa juara. Nah makanya Hmm. itu saya bukan gimana kan berarti sudah saling tahu lah. Kenapa bis pincang bisa menang ya? Karena mungkin saya nyemes kemana Cibutet apa balikannya kemana terus saya servis kemana gitu itu tuh udah saling sama tahu gitu jadi Iya walaupun itu. ya contoh misalnya kayak Cibutet waktu mau pensiun Mbak itu kan dia Hmm. udah jarang Oh latihan ya, udah iya. jarang latihan kan ya Dan lihat karena drawingnya Indonesia Master juga serem, iya nah kan? itu kan karena kita udah saling sama tahu jadi ya udah gampang aja enak aja gitu saya buang kemana Cibutet udah ada di situ Cibutet buang kemana saya udah ada di situ walaupun kita ibarat katanya main jalan kaki pun ya kita udah tahu pasangan baru itu kan kita mesti harus wah pola main kita kayak gimana kita smash kemana belum tentu dia tahu balikannya bakal kemana gitu Mbak yang jadi ini Iya. yang Tapi kan jadi aku ini, Wi, pertimbangan gitu. apa pasangan Hmm. sama Butet, wah Butet ada nggak sih di sini? Wah seneng dia nih kayaknya dipuji-puji terus sama partnernya coba. Wi, maksudku Dia gini biar, loh, biar itu mau kan main lagi. dari dulu rayuannya. Wi, itu kan tahu kemana tuh kalau lagi kompak, lagi sehati. Tapi kan pernah ada masanya tidak sehati, ada masanya dipelirikin Cik Butet di dalam lapangan, ada masanya Jarang itu udah jarang dijutekin. Mbak. Oh Udah udah jarang. jarang. Kenapa Jadi tuh udah setelah jarang? jadi setelah 2016 ke sini kita tuh lebih enjoy mainnya. Jadi sampai yang kejuaraan dunia Oh, 2017 itu kan kita cuma modal enjoy doang main. Karena mungkin ya oke. beban kita kan waktu itu sampai di Olimpik. Setelah Olimpik itu selesai, ya maksudnya kita tuh sudah sama-sama enjoy dan udah sama-sama ya mungkin lebih dewasa lah. Kalau saya ngelihat permainan saya gitu sama Cibutet itu setelah 2016 itu lebih dewasa gitu. Maksudnya lebih lebih Yang dewasa tahu, tuh lebih kamunya, kamu tahu apa tugas Butet? masing. Butet mah udah dewasa. Bukan secara permainan kita Oh, berdua gitu. Lebih iya iya agak iya ya iya. contohnya misalnya yang biasa saya buang 5-6 poin gitu, saya jadi nggak Hmm. buang gitu. Maksudnya lebih ke Iya. situnya lebih rapi aja dilihatnya lebih enak karena mungkin mungkin waktu dulu wah udah sering mati sendiri mungkin karena pikirannya tuh kemana-mana gitu jadi nggak fokus di situ aja. Nah kalau misalnya setelah 2016 itu kan ya udah kita mau menang mau kalah kita udah dapat golnya kok kita mau nyari Iya apa sih. lagi Itu gitu kalau main enjoy gitu. pasti lebih beda ya, Wi ya. Terus Iya. kamu kangen nggak nanti? Maksudnya udah lama banget dong berarti nanti nggak dijutekin dan nggak dimarahin Butet. Ntar kangen loh, Wi, kamu, Wi. Hah? Iya, saya kalau chat-chatan sama Cibutet juga kadang-kadang dijutekin. Enggak sih. Jadi nggak cuma di dalam lapangan, di chat aja tetap Ya dijutekin. kalau Tapi ya itu kalau loh yang bisa bikin menang. itu Mbak maksudnya oke kalau melihat orang lain melihat sisi negatifnya Cibutet galak atau apa segala macam. Justru sekarang saya tuh malah tahu sisi positifnya dia berbuat seperti itu. Jadi Hmm. kenapa saya bisa stabil dengan Cibutet? Oh 2012, 13, 14 juara All England berturut-turut misalnya. Ya karena Hmm. itu mindset itu. Jadi waktu main pun, waktu latihan pun kita nggak pernah main gitu. Jadi kita tuh selalu Ya, serius terus, walaupun musuh kita di bawah kita, mau di atas kita, mau di Moxis sama kayak kita itu, kita tuh nggak pernah main-main gitu. Dan walaupun ya, ya ya. apa dijauh
di bawah kita gitu, yang ibarat kata kita nggak usah semangat pun kita bisa menang gitu, itu pun kita serius gitu. Jadi tuh nggak ada Iya. kata-kata ya udahlah ntar abis ini kita santai-santai, itu nggak ada sama sekali. Nah itu Iya. yang harus dipakai mindsetnya untuk adik-adik kita sebenarnya. Yang sekarang lagi Gitu. Jadi makanya ini ya, kenapa saya ngejar prestasi. ya, Iya, iya, nah terus makanya kenapa sekarang kalau saya ngobrol dengan eh, adik-adik saya di Platnas, saya selalu ngobrol itu, lu mindsetnya dibenerin dulu karena kan latihan lu udah ada modal, tinggal bagaimana lu bisa mengembangkan itu. Nah mengembangkan itu salah satunya dengan mindsetmu itu. Sekarang juara, besok nggak juara, besok harus kejar lagi. Nah kalau udah mindsetnya kayak gitu, otomatis di latihan pun harus ngejar target gitu. Jadi itu nggak ada habisnya, nggak jarang banget. Saya sama Cibutet tuh jarang banget, di samping memang kita udah kompak ya, jarang banget kita kalah di 32 besar, 16 besar pun jarang gitu, karena ya bagaimana mau kalah gitu. Sekarang juara Mbak, minggu depan kejuaraan lagi. Babak pertama misalnya musuh di bawah kita. Kita rubber set. Itu aja udah marahnya udah minta ampun gitu, udah maki-makinya udah minta ampun lah. Loh beneran loh Mbak. Apa kalimatnya? Waktu itu saya waktu itu inget habis juara mana gitu ya. Terus tiba-tiba saya main di kejuaraan Singapura Open atau apa, babak pertama Mbak, itu rubber set sama musuh yang enggak lah. Gitu kan. Set abis juara Mbak. Sampai Cibutet tuh bilang, "Wih," katanya gitu, "kamu nih kemarin kita juara hoki doang kali. Masa mau musuh kayak gini aja kita rubber set?" Apa bilang kayak gitu loh. Padahal kan ya kita habis juara Mbak, santai-santai dulu gitu ya. Itu enggak ada Mbak. Masa musuh sama yang begini aja sampai rubber set, itu rame aja nggak boleh loh. Saya ingat betul tuh Mbak, di Singapura Open Mbak. Sampai ya Allah kata saya kan, Ci sampai segitunya. Nah tapi ya saya baru sadar sekarang gitu. Ya mungkin pada waktu saya ngalamin itu, pasti saya ada rasa dongkol lah. Ngapain sih nih orang baru babak pertama juga, lagian juga kan menang gitu. Ya mungkin bagusnya sekarang kayak gitu. Jadi kita nggak bisa meremehkan musuh kita gitu. Iya, jadi secara karakter dan permainan sudah terbentuk gitu ya, untuk terbiasa serius dan konsisten ya, Wi. Itu juga yang saya terapin. Jadi itu juga yang saya terapin ke Winnie kemarin terakhir Mbak. Ke Winnie kan kayak gitu, latihan bercanda, latihan ketawa-ketawa. Dulu zaman saya mana ada. Nah itu saya terapin ke Winnie. Win, lo latihan tuh harus serius, jangan bercanda. Karena lo gini. Itu tuh latihan ini simulasi untuk pertandingan. Kalau lo misalnya masih main-main di sini ya lo pertandingan bakal kayak gitu. Contoh misalnya kayak bola tanggung nyangkut gitu ya. Kalau di latihan oke nggak apa-apa. Lalu sekarang kalau misalnya kejuaraan penting nanggung nyangkut kayak gitu karena kebiasaan di latihan itu kan merugikan. Gitu. Contoh kayak misalnya saya sama Cibutet beban gitu ya. mentalnya juga jadi tinggi ya, Wi. Karena kan harusnya poin nggak poin. Betul, Mbak. Iya, saya kayak sama Cibutet juga kayak gitu latihan. Bola nyangkut. Terus bola nanggung nyangkut atau out gitu, buset udah dimakinya kayak gimana. Gitu loh, maksudnya teman-teman adik-adik kita adik-adik kita itu harusnya niru mindset yang seperti itu. Kita ambil positifnya. Iya. Gitu. Jadi memang Sobat PB Jarum sudah terjawab banyak banget yang tanya, beneran nih Owi berhenti T? Ternyata jawabannya enggak. Bahkan dia tuh kayaknya udah siap nih kalau misalkan ada kejuaraan liga atau kejuaraan apa, dia akan bermain bersama mantan terindahnya. Siapa lagi kalau bukan Liliana Natsir atau Butet. Sekarang suka latihan bareng nggak, Li? Suka latihan bareng nggak? Kadang-kadang, tapi ya jarang. Udah lah ya, udah sehati ya? Gitu lah ya. Kadang-kadang tapi jarang. Ya, Wi, maksudnya kadang-kadang juga sebenernya... saya kadang-kadang juga ini Mbak suka ngeledekin Cibutet gitu kan. Kalau misalnya ada tawaran liga gitu udah main aja katanya gitu. Cibutet jawabannya gitu. Lo ngaco aja, gue udah berat gini badannya, udah Cibutet tinggal servis aja, ntar gue yang nyemes, saya bilang kayak gitu kan. Langsung lah apaan, ntar kalau di lob juga cici gitu. Gitu bercanda. Dia juga yang ngambil. Iya. Ya tadi udah jelas tuh ya Sobat PB Jarum, Owi pokoknya setelah ini tuh nggak akan berhenti total, tetap akan main, tetap akan latihan, dan siapa tahu ada kejuaraan-kejuaraan lain yang tidak resmi. Mbak, mana? Langsung chat saya nih Mbak. Ngomong apa tuh dia tuh? Katanya, "Wih lu jangan muji-muji gue terus," katanya, "gue lihat live IG lu," katanya. GR banget. Tahu nih, Cibutet. Enggak Mbak, ini sogokan nih biar bisa momen lagi dia liga.
Pokoknya nggak bisa main di kejuaraan internasional, main di liga harus bareng lagi gitu ya, Wi Ya ya. barangkali ada yang mau ngundang untuk eksibisi, saya sama Cibutet bisa Wah, juga. siap. Ya, jadi memang keputusan Owi sudah begitu, sudah jelas. Yang jelas, yang dikatakan pamit itu dia pamit dari kejuaraan internasional, Sobat PB Jarum. Dan dari Bukan PBSI. dan dari PBSI, dari skuad nasional begitu. Tapi tetap Owi akan melanjutkan bulu tangkisnya. Memang kalau lihat usia Owi sekarang, nama Owi sekarang sayang sih Wi, ya kan? Kalau ada tawaran-tawaran di luar itu Owi nggak ngambil gitu. Nah, sip kalau gitu Wi. Terus pertanyaan selanjutnya Wi, apa sih setelah Owi bilang, aduh pensiun, terus aku nggak tinggal lagi di Cipayung. Berapa tahun di Cipayung Wi? Saya dari 2006, Mbak. Berapa itu? 2006, Hampir 14 tahun. 14 sih, hampir 14 tahun. Gimana Wi rasanya berpisah dengan teman-teman Owi? Saya sih sebenarnya kalau untuk berpisah teman-teman ya memang udah biasa ya. Maksudnya ya ada sedihnya juga. Tapi kalau misalnya masih ingat-ingat latihannya juga, aduh lah ya udahlah gitu. Cuma kadang-kadang kalau saya masih kebayang-bayang tuh justru suasana di pertandingan, Mbak. Jadi saya juga sempat tanya ke Cibutet, Ci, pernah ngalamin nggak nih apa pengalaman kayak saya nih? Maksudnya saya nih Mbak ya, kalau mau tidur ya kadang-kadang saya lagi merem gitu, tiba-tiba tuh kayak lagi suasana tuh ada kayak lagi di Birmingham nih, kayak lagi jalan di jembatannya yang lagi persiapan, yang lagi deg-degan gitu. Kadang-kadang saya keringat dingin loh Mbak. Kayak suasana tuh lagi, wah ini gue lagi mau main nih, lagi persiapan nih, gitu-gitu. Kadang-kadang tiba-tiba kalau lagi merem gini, kadang-kadang tiba-tiba lagi ada di Cina, kadang-kadang lagi yang lagi itulah, yang lagi pada persiapan suasana pertandingan gitu, Mbak. pertandingan. Iya, Lucu jadi ya, kayak misalnya saya merem gini, iya makanya saya juga aneh. Saya nanya Cibutet, enggak gue nggak ngalamin kayak gitu, ya mungkin beda-beda ya. Mungkin beda-beda. Wi, jangan-jangan Owi kangen kali, masih pengen Ya mungkin, pertandingan. ya mungkin suasana itu sih. Ya makanya Apalagi ya itu sih. Istora Wi. Oh Wi, Butet, waduh luar biasa. Iya sih. Iya tapi ya tapi udah lah apapun, Mbak. Maksudnya mau nggak mau kan cepat atau lambat kan juga semua atlet pasti bakal ngalamin ya ngalamin ini gitu. Iya, yang kelihatannya agak nangis-nangis darah sedikit adalah Ucok nih. Aku lihat di kolom komennya ngeluarin emoticon nangis 3 gitu. Ya karena kan memang deket, terakhir itu mungkin sekarang 2000 berapa ya, 2020. Mungkin udah 4 tahun terakhir lah. 4 tahun terakhir itu memang saya kalau pertandingan sekamar sama dia terus. Sama Ucok terus. Jadi keluh kesah kita gitu. Ya kita tahu, kita sering curhat-curhatan gitu. Jadi kalau misalnya lagi pertandingan kan waktunya senggang tuh. Kadang-kadang kita ngobrol, kita curhat, masalah kita apa sih, masalah Ucok apa gitu. Jadi saya juga sebagai yang lebih pernah mengalami duluan gitu, maksudnya seniornya dia, ya saya sering ngasih masukan kalau dia lagi kendor atau apa gitu. Entah didengerin atau enggak ya, Ucok kan orangnya dablek juga. Denger, buktinya udah bisa juara Olengon loh. Iya, Ucok gitu. Padahal sering nasehatin. Nah, terus ntar kalau ketemu sendiri di lapangan gimana? Kan bisa ketemu sendiri tuh kalau misalkan pertandingan internasional. Ketemu sendiri apa-apa padahal udah sekamar. Memang cita-cita kalian ini saya nggak ledek-ledekan nggak kalau mau ketemu sendiri gitu? Enggak sih, memang saya juga sempat bilang sama Cok, gimana kalau kita ketemu di final ya? Di final aja lah kita, ntar bagi 2 aja deh, gitu. Iya bang, gampang. Seberapa yakin Owi ngelihat Praven dan Melati Ucok bisa? Praven, Ucok dan Melati bisa nerusin nih. Sebenarnya untuk si Ucok saya kan tahu lah ibaratnya luar dalamnya dia kayak gimana gitu. Sebenarnya kalau Ucok itu Mbak, tinggal ya mudah-mudahan dia dengerin juga di sini. Si Ucok itu tinggal motivasinya dia aja. Dengerin. Motivasi dia sama ya kemauannya dia. Kalau saya ngelihat ya, karena saya bukan muji Ucok. Ini cowok mix double yang bisa mancing untuk bola ngangkat, nembak bisa mati poin, ya cuma dia doang, Mbak. Yeah. Jadi saya bukan merendahkan Meli atau kayak gimana ya. Walaupun ibaratnya ini habis terima servis, dia ngenet, dia angkat, tembak mati, itu
Ucok doang nih, Ucok langsung ngechat, denger bos, katanya denger kok bos. Iya, Dia jadi banyak pemain pertanyaan yang loh buat kamu. spesial, ya sebenarnya pemain yang spesial saat ini ya, itu Ucok memang. Nah, makanya gimana caranya, itu dia yang saya tadi bilang mindset gitu. Jadi jangan gampang puas gitu. Saya udah sempat bilang juga sama Ucok, Cok lo udah pernah ngalamin naik, habis itu turun drop, nah lo Ya. sekarang udah naik lagi, jangan sampai lo kayak gitu. Saya bilang Mm-mm. kayak gitu. Karena kalau lo kayak gitu ntar kejadiannya sama lagi. Saya bilang sama dia, Cok hanya keledai yang menginjak lubang 2 kali. Lalu jangan sampai jadi keledai. Saya bilang kayak Mati gitu. deh, nggak boleh menginjak Saya 2 kali ya. bener, bener. Jadi kalau sekarang dia udah naik nih. Kalau dia kelakuannya masih sama, entah itu motivasinya dia turun atau apa, terus jadi malas latihan atau apa. Nah itu dia sama aja kayak keledai yang injak lubang 2 kali tuh. Makanya saya Ya. agak gedek juga kalau misalnya dia agak malas-malasan gitu. Oke, misalnya kalau misalnya hiburan gitu, misalnya Sabtu Minggu setelah latihan, mana oke gitu. Tapi kalau misalnya ada waktu-waktu di mana yang mengganggu latihan, itu mending stop dulu gitu. Saya suka bilang sama dia, lu cari prestasi setinggi mungkin, lu kumpulin materi sebanyak mungkin untuk lu berhenti dan lu hidup enak. Jangan sampai sekarang lu udah prestasi, lu buang-buang duit, berambur duit, prestasi lu turun, lu habis, lu nggak jadi apa-apa. Saya sering bilang sama Ucok gitu, saya selalu ngingetin Ucok kayak gitu, karena Ucok kan orangnya agak selengean kan. Jadi, gitu terus gitu. Dan menurut saya kansnya dia sama Meli, itu lebih bagus lagi di tahun depan. Karena apa? Untuk sekarang dia lagi percaya diri nih, habis juara All England segala macam, sekarang dia latihan, dia bisa menutup kekurangannya dia. Ini waktunya sebenarnya yang tepat, ya itu tahun depan jadi, itu karena dia masih bisa dia bisa lebih latihan lebih ekstra lah gitu. Dan mungkin juga Ucok kan lebih ngalamin lagi persiapan Olimpik 2016 itu kayak gimana. Nah saya berharap juga si Ucok bisa fokusnya latihannya itu seperti itu gitu. Tuh Cok, dengerin ya Cok. Ntar kalau mau tanya boleh Cok, nanti disampaikan juga. Tadi dia bilang ini, aku banyak pertanyaan buat Bang Owi katanya. Wi, sekarang aku tanya, momen apa yang paling berkesan buat seorang Tontowi selama karir bulu tangkis? Ya pasti momen Olimpik ya Mbak. Karena bukan cuma kita dapat medali emas, tapi perjuangannya itu. Perjuangannya itu dari 2015 loh, yang sampai kita turun, kita nggak pernah juara apa-apa. Nah itu prosesnya itu yang kita nikmatin. Sampai kita tuh, pokoknya terseok-seok lah, sampai mau juara aja. Juara Indonesia Open Master waktu itu aja kita pun terseok-seok lah. Maksudnya untuk naik aja susah banget, itu PD-nya memang kita lagi turun banget. Terus sampai akhirnya kita bisa menyatukan visi misi saya dengan Cibutet. Terus prosesnya itu berjalan itu yang sangat berkesan gitu. Apalagi ada itu juga tuh yang petuah dari Kokris kan, yang kita itu soulmate di lapangan, kita belahan jiwa di lapangan itu, ya itu maksudnya proses-proses itu. Dari situ maksudnya kita latihan nggak pernah capek. Ya memang tujuan kita ya situ. Iya sih. Itu saya juga menjadi salah satu saksi begitu ya, gimana kalian berjuang luar biasa sih memang. Butet sampai bilang, duh Ci, tegang banget tuh yang namanya Owi, tapi untung di lapangan luar biasa. Terus gitu. Kalau tadi tanya momen yang paling berkesan, saya pengen tahu lagi titik terendah karir Owi itu di mana, Wi? Kapan Owi merasa ini titik terendah gue, dan bagaimana Owi bisa balikin lagi? Titik terendah yang pas mungkin 2012 ya Mbak, ya, habis Olimpik itu ya. Itu saya ngerasa tuh udah down banget Mbak. Maksudnya mau melangkah aja ibaratnya udah. Sampai saya waktu itu pernah nulis status, ingat banget tuh, down 1000%. Itu kalau nggak salah itu Indonesia Serius Master nulis ya. status down 1000%. Apa sih yang bikin kamu down? Sampai kalau nggak salah ya, kalau nggak salah tuh sampai masuk di koran bola atau apa gitu. Apa Kompas gitu. Ya karena memang saya benar-benar lagi yang cuma sama pemain yang biasa, saya kalah gitu. Terus udah itu saya lagi komunikasi juga nggak bagus sama Cibutet, dan permainan saya tuh memang benar-benar nggak keluar gitu. Dan itu yang bikin saya tuh drop banget gitu. Apalagi yang pas setelah Olimpik 2012 yang nggak tercapai targetnya, dan rantai tradisi emas terputus, ya itu harapannya kan waktu itu di kita.
Wah itu ya Betul. udah drop luar biasa Mbak itu. Sampai mau Iya sih, melangkah Wi. itu udah lemes semua rasanya. Soalnya Heeh. aku ingat banget sebelum Olimpik itu di beberapa turnamen kalah, ya kan, Wi? Kalah di babak-babak Iya awal gitu loh. betul. Tapi Mm. Olimpiade malah luar biasa. Aduh, Wi, Iya terus tuh. mau nanya lagi, orang-orang yang paling berjasa yang Owi bisa sebut dari Owi start pertama pasti Bapak kali ya sampai akhirnya di pelatnas gitu, Wi. Siapa menurut Owi orang-orang Ya paling pasti berjasa? orang-orang ya. Orang-orang apa organisasi? Iya, boleh, Kalau Wi. organisasi kan ya yang paling berjasa yang pasti papa saya, orang tua, bapak ibu, Hmm. terus istri saya, anak saya, terus Kak Hmm. Richard, terus Ya. Cibutet, Hmm. terus yang paling berjasa badminton lovers juga berjasa, terus PBSI, terus PB Jarum yang menyelamatkan karir saya. Dulu waktu Hmm. PB Jarum itu makanya saya sekarang eh, sangat berterima kasih untuk PB Jarum itu karena waktu saya down, waktu saya udah nggak ada jalan, waktu masih taruna gitu waktu ya, waktu masih apa namanya belum berkarir bagus lah di badminton, waktu masih junior lah, itu saya tuh udah Hmm. mau berhenti bulu tangkis mbak, saya udah mau berhenti Oh, bulu oke. tangkis, tiba-tiba Jarum itu Koyuming nawarin saya untuk masuk apa bergabung Jarum. Halo, halo, halo Iya, mbak, iya, iya, koneksinya sedikit. Iya, Wi. iya, Wi, iya, oke, Wi. Sekarang aku mau nanya waktunya pendek, Wi. Katanya 5 menit lagi harus Q&A. Aku mau nanya, Wi, setelah pensiun, Wi, mau nanya, setelah pensiun, ini Owi mau apa rencananya? Bisnisnya apa, Wi? Kasih tahu kita dong. bisnis. Wi. Plan sih Alen, baru plan mbak. Tapi Katanya untuk properti. sekarang-sekarang ini, saya masih mau Hmm, sekarang-sekarang ini masih menikmati liburan dulu. Nah, kalau yang properti oke, itu, kebetulan mertua saya sudah ada resort atau hotel di Jepara. Ya kan, sebenarnya saya nggak mau oke. plan ini, karena ini masih plannya masih jauh-jauh hari lah. Karena kan saya sekarang lagi pengen menikmati pensiun dulu. Nah, kebetulan Kirain tuh, anu, mertua Wi, saya itu udah, mau bareng Butet. Enggak ya, berarti yang di Jepara nih. Butet kan juga ada oh properti. enggak, Oke, ini di enggak Jepara. beda Hmm. sama Cibutet. Ah, Hmm. kalau Cibutet kan propertinya mungkin ada yang dijual, ada yang enggak. Kalau ini kan kita Hmm. ngelola aja, ngelola Ngelola kayak resort. iya kayak penginapan gitulah ya. Resort terlalu Hmm. mewah mbak, kayak Oh penginapan ya, gitu. bisa aja. Kebetulan kan, mertua saya udah duluan gitu. Jadi kan saya misalnya mau bergerak di bidang situ kan enak gitu nanyanya. Maksudnya daripada Hmm. bergerak di bidang lain yang saya belum ngerti, yang saya masih Hmm. nol, itu rawan untuk resikonya gitu. Ya apa salahnya gitu ngikut mertua yang memang notabene-nya itu udah tahu lah Udah gitu, tahu. udah tahu Berat. selahnya gitu. Tinggal Terus Owi tanya-tanya kan mau gampang. kan mau santai-santai, mau libur. Liburnya berapa lama, Wi? Kira-kira. Terus Oh liburannya mau aduh, ngapain gitu loh, pengen tahu dong. pengen tahu ya Mbak ya. Sebenarnya ini Hmm. lagi istri tuh lagi gila drakor nih mau ke Korea. Sedap tuh, mau ke Korea. Habis Lucu itu banget sih. saya sih Waduh, saya sih drakor lagi punya ngetop. saya punya cita-cita itu nanti waktu All England Maret gitu kalau pandemi udah selesai, saya tuh pengen ngajak anak istri tuh ke sana. Ngeliat nih Oke. loh, dulu papa tuh berjuangnya di sini. Karena kan Hmm. memang memang jauh-jauh sebelum itu waktu saya masih pacaran sama istri lah, maksudnya belum belum Hmm. resmi gitu kan. Saya sering telepon-teleponan waktu 2013, 14. Saya sering nunjukin ini loh gini, ntar cita-cita ke sini ya. Kalau misalnya kalau saya udah pensiun terus kita udah nikah segala macam udah resmi nanti aku ajak jalan-jalan ke sini deh. Gitu, Kenapa cita-citanya nggak gitu. ngajaknya Jadi pas kemarin aja, pas lagi Owi main gitu diajak? nah itu kan enggak lah Mbak, itu kan saya masih profesional, jadi tetap beda Hmm. aja. Waktu saya masih main sama saya ke sana udah nggak ada tugas beda. Iya sih, heeh. Ya, Cuman biar heeh, ngeliatin aja ya, Wi ya. Oh, seru juga iya. nih. Wi, terus kalau ngelatih, ada kepikiran, Wi? Mungkin melatih. Atau ditawarin melatih ke negara lain. Udah ada tawaran belum? Ayo. Belum ada kalau melatih. Ya belum, saat ini sih belum ada rencana Mbak, tapi kan nggak ada menutup kemungkinan. Kalau misalnya memang ada tawaran gitu ya mungkin saya mikir-mikir lagi gitu.
Jangan gitu dong, Wi. Jadi mikir-mikir lagi. Jadi pokoknya plan-plan terakhirnya properti. Tapi sekarang sambil ngeliat-ngeliat dulu lah ya, Wi, kayak gimana ya. Iya, Tapi karena pengen, kan Wi, kita masih kalau melatih suka. Maksudnya Owi punya saya passion punya untuk cita-cita melatih. saya punya cita-cita melatih tuh melatih anak saya sih sebenarnya. Nah, itu baru Jadi saya ada ditanya. kepikiran, oh ini anak gua nih. Anak Wi, gua nih yang apa gua mana? latih anak gua aja ya gitu. Yang Dennis sama Danis Arsya lah. dua-duanya. Oh, Dennis. Ya, Danis sama Arsa boleh, tapi kan kita lihat-lihat juga. Maksudnya diutamain tetap sekolah. Tapi kalau misalnya dia memang suka, memang dari dia sendiri, saya nggak mau maksa. Kalau dia sendiri dia mau, ya oke, saya latih gitu. Tapi kalau misalnya memang bukan dari dia, dari saya sendiri, saya nggak mau Wi, suka gitu. nggak kira-kira Dennis? Kan udah sering dibawa ke lapangan, Wi. Suka nggak Ya kira-kira? masih kecil lah, namanya Nggak masih tahu kecil ya. namanya kadang-kadang. Kalau sekarang lagi senang megang raket gitu. Kadang-kadang kalau misalnya udah Hmm. diseriusin nih, udah didilingin 10 bola, 15 bola aja, udah minta berhenti. Aduh, kata saya berat juga ini. Iya benar benar Gitu, benar. Mbak. Iya, Iya sih. kadang-kadang gitu. Semangat banget nih, Mbak. Datang dari rumah semangat. Mau latihan. Cuma megang raket, mukul terus 10-15 kali udahan. Ya udah. Mau Iya gimana sih. Jadi lagi? apa memang Sobat Tebe Jarum sudah terjawab tadi. Tadi kan pertama tentang pensiunnya Awi, tidak pensiun, dia hanya pensiun dari pelatnas dan dari turnamen nasional pertama. Kedua, mengenai setelah pensiun mau ngapain seorang Tontowi Ahmad? Ternyata masih mau santai dulu, jalan-jalan. Nggak tahu nih kalau ada tawaran melatih, katanya ada passion juga untuk melatih dan juga melanjutin bisnis properti. Wih, kira-kira kalau udah nggak main, apakah enjoy-nya akan beda, Wi, kalau nanti Owi harus ada di dunia kerja atau melatih, kan pasti beban beda, pressure beda, Wi. Iya, makanya itu, Mbak. Makanya saya kenapa sampai sekarang tuh masih belum terfikirkan untuk melatih. Ya karena kan Ya. gitu. Sekarang Hmm. saya mikirnya gini, Mbak. Kalau ada peluang yang lebih bagus, maksudnya peluang lebih bagus, maksudnya di luar bulu tangkis gitu, yang maksudnya yang waktunya agak senggang gitu, ya saya mending memilih waktu yang agak senggang dan banyak untuk keluarga. Karena apa? Karena alasan saya untuk Yeah. selesai bulu tangkis ini karena kan untuk waktu untuk keluarga. Sekarang kalau misalnya saya melatih, apalagi sampai di luar negeri, apalagi sampai Yeah. nggak ketemu anak sama istri itu Hmm. kayaknya sih saya situ ntar dulu gitu. Saya belum Iya. terfikirkan sejauh itu gitu. Iya sih, benar juga, Wi. Terus Mm-mm. ada yang pengen aku tanyain lupa, Wi. Ada nggak mimpi Owi yang belum tercapai saat Owi menjadi atlet? Mimpi yang belum sampai apa ya? Udah semua sih, Mbak. Karena kan Iya mimpi sih. saya kan juara All England, juara dunia, juara Olimpik. Dan itu juga mimpi Iya, orang tua saya gitu. Mimpi ya udah. iya sih. Saya mimpinya membanggakan orang tua, mimpi membanggakan anak istri udah dapat semua Iya, iya. gitu. Wi, biasanya kalau lagi menang dalam pertandingan, gimana Owi biasanya apa atau gimana cara Owi bersyukur? Atau ada call nggak? Misalkan kalau menang aku mau gini, kayaknya saya belum pernah tanya, makanya saya pengen tanya nih. Ah, kalau bahasanya itu nazar gitu. Iya, ada Wi. Nazar. Ya. Kayak nazar itu kan waktu itu kan kalau misalnya ya ada Mbak sering saya nazar gitu. Oh kalau misalnya saya juara sini nih saya nazar ke orang tua gini gini gini. Yang terakhir kan kemarin Iya. nazar kalau juara All England apa Olimpik itu kan mau ngumrohin orang tua gitu kan. Bikin Mm-mm. umroh gitu udah terlaksana. Oh kalau misalnya juara ya sering juga sih maksudnya saya memang ya banyak nazarnya itu kalau ada keinginan gitu. Iya, iya, tapi mungkin lebih Mm-mm. kepada orang tua gitu ya, untuk Iya nyenangin orang lebih tua ya. ya Yang nyanyi menjadi orang tua sama pertanyaan istri tuh, lah. iya, iya, harus itu Wi, wajib. Yang jadi pertanyaan tuh kan Bapak ya yang bawa Owi dari kecil ya. Saat Mm-mm, ya, Owi ngomong sama Bapak gitu, akhirnya saya mau berhenti gitu. Dia sebenarnya oke atau sebenarnya ada keberatannya juga gitu sih, Wi. Kan beda oh loh, Wi, pasti ada, kalau yang bawa dari kecil ya. iya Hmm. pasti ya agak keberatan. Kenapa sih? Pertamanya memang gitu. Kenapa sih? Lu kan masih bisa sebenarnya, sebenarnya sih bisa. Cuma saya kan ngejelasin kondisi dan situasinya seperti ini dan akhirnya papa saya itu memutuskan untuk ya udah terserah Owi aja. Ibu saya ya udah terserah Owi. Yang penting bapak ibu cuma bisa doain aja baik buat anaknya. Gitu.
gitu. Iya sih. Memang segala sesuatu keputusan memang harus yang mau melakukan ya Wi, buat yang jalanin gitu istilahnya. Sampai Ya, sampai Sobat kemarin PB juga Jarum, waktu saya kenapa? Hah, enggak udah enggak. nggak Udah, apa-apa, ayo nggak ngomong lanjut, dulu Mbak. lagi. Nggak mau, Owi Ya ngomong dulu enggak apa sampai sampai apa? ya sampai terakhir kemarin kan waktu saya udah ngumumin resmi pindah itu apa mengundurkan diri dari pelatnas itu kan saya memang telepon orang tua kan, telepon bapak kan. Ya maksudnya ya saya Mm-mm. mengucapkan terima kasih untuk apa ya perjuangannya selama ini untuk Owi gitu-gitu dan ya agak sedih-sedih gitulah, agak melo gitu saya. Karena kan memang yang Mm-mm. mendukung eh, Iya, karir penuh itu memang papa iya, saya kan gitu. iya. Terus reaksi Bapak gimana, Wi, waktu kamu telepon itu, Wi? Ya mungkin papa ya mungkin karena memang saya udah mendapatkan apa yang udah dicita-citakan ya papa ya legowo dan mendoakan yang terbaik lah buat anaknya setelah selesai bulu tangkis ini gitu. Ya, amin. Iya. Oke, aduh jadi sedih. Baik, Sobat Iya TB Jarum, makanya. kita akan buka sesi tanya jawab. Mana Mas pencetnya? Ini mana? Oh, banyak sekali pertanyaannya. Bang Owi kangen abang tanding lagi. Iya, oke pasti. Duh, Bentar. Pertanyaannya, dari Friliana, ada nggak pemain yang pengen banget berpasangan sama Mas Owi tapi nggak kesampaian? Tahu nggak, Wi? Ya banyak kali ya, pemain Wi, yang yang mau pengen berpasangan sama iya kamu, Wi. nggak tahu ditanya orang-orangnya. Iya, kalau Kalau tanya saya Owi nggak tahu sendiri, kan. kepengen pasangan sama siapa lagi selain sama Butet? Ya sebenarnya terakhir kemarin sama Apri ya. Terakhir pengen pasangan Hmm. sama Apri. Nah, Kalau tapi sama kan Apri gimana, Wi? ya Feelingnya, Wi? sebenarnya masih bisa. Kalau saya sih kalau misalnya masih tapi kalau fokus dua-duanya ya, sayanya fokus, Aprinya fokus gitu, saya rasa Hmm. sih saya masih bisa gitu. Cuma kan karena memang kondisinya Iya. susah gitu, ya untuk daftar pertandingannya susah gitu. Sebenarnya saya Iya juga sih. masih mau pasangan sama Apri gitu, tapi ya itulah balik lagi ke kondisi dan situasi yang Iya, tidak ini menjawab memungkinkan. pertanyaan Desi Cahya, kenapa nggak bertahan dan nyoba bareng Apri dulu paling nggak setahun. Oke, Mm-mm. ada pertanyaan lagi nih dari Desi Cahya juga. Nanti disimpan atau diupload ulang ya di YouTube atau IGTV-nya? Iya. Jadi kalau sampai nggak bisa nonton yang sekarang atau udah kelewatan, nanti bisa nonton lagi gitu. Sebentar. Pertanyaan dari Imam. Wi, apa kekurangan Sucen dan Zhangnan menurut lu? Secara mereka dulu pada zamannya. Dia tanyanya kekurangan, Wi. Mungkin Hmm. maksudnya Zhangnan dan Zhou Yunlei mungkin ya. Maksudnya. Kan rival bebuyutan banget ya, Wi, dulu ya. Zhangnan Zhou Yunlei Iya, ya, Wi. kalau menurut saya tuh Zhang Zhao tuh malah nggak ada kekurangan, Mbak. Maksudnya pemain mix double yang lengkap itu ya ada di Hmm, Zhang Zhao ya, ini. Kita kalau mau ngalahin iya mereka, setuju. jadi kita kalau mau ngalahin mereka itu benar-benar harus prima banget kondisi kita karena memang saya sama Cibutet dan Zhang Yunle ini permainannya tuh Hmm, sama-sama nolop gitu, Mbak. hmm, Jadi apalagi sergapanya ya maksudnya sergapanya Cibutet juga nggak kalah sama Zhao Yunlei gitu. Makanya kan saya bilang kan memang tipe permainannya sama gitu. Makanya kalau misalnya ya. mau ngalahin Zhang dan Zhao Yunlei ini ya memang harus benar-benar kondisi prima gitu. Kalau dibilang kelemahannya itu ya kelemahannya hampir nggak ada kekurangan tuh Zhang dan Zhao Yunlei gitu. Iya sih. Wi, tapi bisa ngalahin waktu Olimpiade, waktu di semifinal ya, Wi? Bener nggak, Wi? Itu kenapa, Wi? Ya itu yang saya bilang tadi barusan karena kondisi kita prima dan kita siap bermain apapun bentuknya dan kapanpun lamanya. Maksudnya Iya kan kita sih. udah kondisinya udah prima banget lah, latihan juga udah all out semua gitu. Ibarat kata mau main 2 jam 3 jam kita juga siap gitu. Dan lu mau Iya. main model Dan, apa kita udah siap gitu. dan Kadang-kadang kan ini saya ya, Wi, sering waktu kalah itu, tuh sebelumnya hmm, kan sering kalah tuh Mbak. Ya itu karena cuma kondisi kita aja yang nggak bagus
Kadang-kadang kita udah semifinal udah 8 besar ke semifinal kita udah capek, di finalnya kita udah habis, baru musuh mereka gitu. Iya sih. Jadi sebenarnya Tapi kemarin ketemu di semifinal itu lebih menguntungkan kita karena kondisi kita yang memang benar-benar lagi fit gitu. Kalau misalnya kita nyampe di final, kita belum tentu gitu. iya sih. Tapi memang ya waktu main itu sepertinya juga tegang begitu ya. Kalau waktu lihat kita ingat Olimpik ya, Wi, mereka tegang karena mungkin mereka ada beban juga ya, Wi, dan kalian luar biasa. Tapi sebelum pertandingan dari Olimpiade dari babak pertama sampai yang terakhir, memang lawan beratnya siapa, Wi? Terberat lah istilahnya. Gak lihat partai finalnya loh, Wi, tapi lawan terberat menurut kamu siapa? Ya sebenarnya berat semua, tapi sebenarnya berat semua. Ucok Debi juga termasuk salah satu yang terberat pada waktu itu. Karena kan mereka juga lagi in-innya tuh, lagi fit-fitnya si Ucok sama Debinya itu. Lagi fit banget mereka. Ya lawan terberat ya sebenarnya ya itulah, maksudnya ya mungkin Sang Zhao Yunle, terus si Ucok Debi, terus yang di final itu si siapa Goliu Ying Chan Pengsun itu. Iya, nih pertanyaan terakhir dari Praven Jordan. Hai, apa yang diingat kalau sama Ucok? Dasar nih orang nih. Dia tanya kamu, Wi, kamu apa yang kamu ingat kalau lagi sama dia? Ucok, apa Wi yang kamu ingat? Usilnya dia itu loh. Apa? Emang usilnya dia tuh. Usil banget Mbak dia anaknya. Ngapain, Wi? Dia mah kalau lagi di kamar udah nggak mandang senior apa junior dia udah nggak pernah nih. Ya usil banget gitu. Misalnya kayak sepatu aja nih, kayak sepatu gitu. Saya mau pakai tiba-tiba nggak ada, udah ngilang. Orangnya kemana? Sepatu saya dibawa. Kalau saya mau pergi nggak bisa. Gitu. Ini usilnya kayak gitu. Usil banget ya memang anaknya. Kalau kalau saya lagi tidur gitu ya, kadang-kadang selimut saya diambil gitu sama dia. Emang dasar bocah ini iseng banget. Loh. Iya tuh ngechat tuh, Bang. Kangen gue sama lo, Coki. Aduh. Emang Coki tuh usil banget. Orang kadang-kadang kalau misalnya saya lagi nunggu pertandingan gitu, lagi santai di kamar lagi nonton YouTube lah apa gitu, tiba-tiba handphonenya diambil, terus nggak boleh nonton lagi. Udah sih Bang, ngobrol aja, ngapain sih nonton gitu kan kita gitu. Memang dia usilnya kayak gitu. Ya tapi memang ya pasti bakal kangen sama seperti itu. Iya, Wi, dia kangen banget sama lu. Anyway. Ya gimana Mbak, kita udah hampir 5 tahun. Enggak lah, kualatnya yang bagus-bagus ya juara-juara terus lah. Saya ikut senang. Amin. Wi, terakhir pesan-pesan apa Wi untuk para netizen, mungkin untuk kita lah begitu dari Tontowi Ahmad? Mau ngomong apa gitu? Mau ada pesan-pesan atau mau ngomong sesuatu untuk kita? Saya pertama mengucapkan terima kasih yang pasti ya untuk PBSI, untuk PB Jarum, untuk orang tua saya, istri, anak, semua yang mendukung, dan badminton lovers juga saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya selama ini untuk saya, sehingga saya bisa menjadi seperti sekarang ini dan dikenal banyak orang gitu. Dan mudah-mudahan juga harapan saya untuk perbulu tangkisan Indonesia, mudah-mudahan estafet juara di Olimpiade, di juara All England, kejuaraan penting itu kita bisa mendapatkan itu. Gitu. Jadi tidak berhenti sampai di sini aja gitu. Jadi tradisi emas Olimpiade juga mudah-mudahan bisa terus ada untuk Indonesia. Iya ya, amin. Thank you. Selamat atas pensiunnya. Enjoy, Wi. Mudah-mudahan sudah berhasil kan di dalam lapangan, di luar lapangan. Kita juga doakan berhasil juga. Terus, amin, Mbak Yuni. Terima kasih untuk semua prestasi dan capaian ya yang sudah sangat membanggakan untuk Indonesia. Kita sedih tapi kita juga yakin ini adalah keputusan yang terbaik dari Tontowi Ahmad. Terima kasih sekali lagi, Wi. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Mbak Yuni. Sampai ketemu lagi Mbak Yuni. Sehat-sehat ya. Iya. Siap Mbak Yuni. Lanjut dah. Bye. Iya, itu tadi perbincangan kita dengan Tontowi Ahmad, Sobat TB Jarum. Saya ingetin bahwa kalau nggak sempat nonton di sini bisa nonton di IGTV-nya TB Jarum tentunya.
Jangan khawatir, nggak akan ketinggalan. Terus terima kasih buat Sobat PB Jarum atas kebersamaannya malam ini. Tetap dukung bulu tangkis Indonesia untuk selalu sukses. Dan jangan lupa follow semua sosial media PB Jarum dan subscribe YouTube-nya supaya tidak ketinggalan semua video dan juga info-info terbaru lainnya. Tetap jaga kesehatan dan juga berolahraga di rumah. Sampai jumpa. Salam olahraga. Bye.